Shalom Bapak Ibu Saudari, kita berjumpa lagi dalam ibadah pemahaman Alkitab hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020, sudah bulan Juli. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur karena Engkau sendiri yang berfirman kepada kami dalam kuasa Roh Kudus. Mohon Tuhan tuntunan kami, terangilah hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan yang tidak saja akan memberkati kami sekarang ini, tapi juga menjadi sumber dan sejahtera kami di dalam kehidupan yang akan datang kekal nanti. Kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Ibu Saudari, Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di Matius pasal yang ke-6. Setelah minggu lalu kita bicara Matius pasal yang ke-5. Karena Matius pasal 6 cukup panjang, jadi akan dibagi dua. Jadi dari Matius pasal 6, dari mulai ayat 1 hingga ayat 14. Yaitu lanjutan dari khotbah di bukitnya. Matius pasal 5 tentang khotbah di bukit. Masih ingat Matius pasal 4, Yesus sudah mulai berkhotbah, berkeliling Nazaret, sekitar Galilea. Orang-orang di daerah Yerusalem di selatan naik ke atas. Mereka ingin mendengarkan khotbah Yesus dan juga merasakan mujizatnya. Lalu Yesus sudah berkhotbah dan kita sampai di Matius pasal 6. LAI memberikan judul perikop hal memberi sedekah. Ayat 1, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Bapak Saudari masih ingat, ini konteksnya adalah tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan kerajaan dunia ini. Bukan sistem yang berlaku di dunia ini. Bukan dari dunia. Tapi kerajaan Allah, roh dan kebenarannya. Dan di sini dikatakan, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan banyak orang. Konsekuensinya, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, contohnya apa? Ayat 2, janganlah engkau mencanangkannya. Buat pengumuman, aku udah gini, aku udah gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudari biasanya apa? Di pandemik seperti ini, kasih sembako ya, terus WA di mana-mana, atau kita melakukan hal pelayanan, kita WA di mana-mana, atau apa, pelayanan khotbah terus diunggah di mana-mana, YouTube apa bagaimana. Sebetulnya nggak masalah Bapak Ibu Saudari ya, tapi ini bicara tentang sikap hati kita ya. Ayat 3, tapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang terbuat tangan kananmu. Ini Tuhan Yesus bicara, ya memberi sedekah nggak apa-apa, nggak ada larangan, jangan memberi sedekah. Tapi kalau memberi dengan tangan kananmu ya, tangan kiri nggak boleh tahu. Istilahnya kita kan tangan kanan dan tangan kiri ini selalu beriringan ya. Kalau tangan kanan kasih ya udah, maaf tangan kanan kasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Maksudnya, ya sudah simpan saja. Itu untuk diri sendiri. Ya. Tidak boleh kita mengkuar-kuarkan seperti itu. Nah, ayat 4 ditutup, hendaklah sedekahmu itu. Kembali ke sedekah ya Bapak Ibu Saudara ya. Diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 1, jika kita dilihat orang, Bapamu di surga, ya kamu tidak beroleh upah. Kalau kelihatan, ayat 1, 6 ayat 1, tidak beroleh upah. Ayat 4 ditutup dengan, jika Bapamu melihat tersembunyi, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Kerajaan surga itu juga bicara tentang hal-hal yang tidak terlihat, yang tidak dipuji-puji oleh dunia. Ingat, Matius pasal 1, pasal 2, pasal 3. Yesus selalu penulis Injil Matius ini menuliskan apa yang enggak dilihat oleh manusia, itu justru yang ditinggikan oleh Allah. Seperti itu ya. Akan mungkin membantu kalau lihat sedikit ayat 2, aku berkata kepadamu, untuk mereka yang suka teriak-teriak ya di lorong-lorong, pamer-pamer ibadahnya, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, apa upahnya?
Ya pujian. Pujian ini sapa? Menungso ning lorong-lorong di ayat 2. Pilih mana Bapak Ibu Saudari? Pujian dari manusia atau pujian dari Tuhan? Paulus sendiri berkata, mereka yang mencari pujian manusia adalah mereka yang tidak tahan uji. Carilah pujian dari Bapa yang nggak kelihatan dari manusia, yang mungkin kalau kita kelihatan kalah ya dalam hal apapun, kita menang di mata Bapa. Nggak usah kita keluar-keluar, nggak usah kita uh, melakukan manipulasi, mempengaruhi orang, mempengaruhi ini, bahkan berdusta, nggak ada gunanya. Nah, ngomong-ngomong soal berdoa yang harusnya tersembunyi, Tuhan Yesus mengajarkan ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Supaya apa? Nah, motivasinya dilihat orang. Bapak Ibu Saudara, doa itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita doanya kuar-kuar, pamer-pamer, atau nyanyi-nyanyi, kuar-kuar, pamer-pamer seperti itu, supaya dilihat orang, kira-kira hubungannya gimana dengan Tuhan? Ya pasti doanya bukan doa yang komunikasi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Nawang doanya kepada Tuhan kok supaya dilihat orang. Ya, doa kan hubungan kita kepada Tuhan. Tapi yang terjadi, Yesus tuh menyindir orang-orang yang suka supaya dilihat orang. Ya, seperti itu. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa sama. Seperti tadi ya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah kepada Bapamu yang berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, tidak terlihat. Sama ayat 4 tadi, tersembunyi akan memberikan upah. Seperti itu. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Kenapa ini Yesus mengatakan seperti ini? Karena ini sangat umum dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang lain, dan juga kepada kita semua zaman sekarang. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, dengarkan saya baik-baik. Meminta pengakuan itu normal, tapi normal belum tentu benar. Ya, tahu benar salah dari mana? Dari firman Tuhan aja. Kita semua butuh pengakuan. Ya wajar. Pengakuan, ya kalau Anda seorang ayah, ya Anda harus diakui ayah. Kalau Anda seorang suami, ya istri harus mengakui Anda suami, pemimpin kepala keluarga. Kalau Anda seorang pelayan, ya Anda pelayan, diakuin. Anda kepala sekolah, diakuin. Tetapi dengan cara yang benar. Tidak memotivasi, dengan tidak melakukan motivasi untuk dilihat orang, dipuji orang. Kita langsung saja. Ayat 7, janganlah doamu bertele-tele seperti kebiasaan tidak mengenal Allah. Ini ngomongin orang-orang pagan ya, yang biasanya berdoa lama banget, pasang sesajen lain sebagainya gitu. Orang-orang seperti ini tidak mengenal Allah. Apakah boleh doa panjang? Doa pendek? Parameternya cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Ukuran cuma satu. Anda harus melakukannya seperti orang yang mengenal Allah. Jangan seperti orang tidak mengenal Allah. Mau panjang pendek, ya tergantung kebutuhan ya. Seperti itu. Doa yang panjang gitu. Suka berdeklamasi. Ukurannya mau dilihat orang atau enggak. Mau panjang pendek nggak masalah. Tapi ada komunikasi, bukan pamer. Ya, seperti itu. Ayat 8, jadi janganlah seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena berdoalah demikian ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nama Bapa ya. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan siapa? Bapa. Jadilah kehendakmu, Bapa. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya. Beri makan siapa? Bapa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang mengampuni siapa? Bapa. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang mengampuni siapa? Bapa. Bukan. Siapa yang mengampuni? Kita. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sebelum kita bahas, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jangan membawa kami siapa? Bapa. Siapa yang melepaskan kami? Bapa. Dari atas, hanya satu yang Tuhan minta, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa? Ayat 14.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oh, ini konsekuensinya besar sekali, Bapak Ibu Saudara. Doa Bapa kami itu intinya semuanya dari Bapa. Minta kepada Bapa, penuhi, jauhkan dari pencobaan dari Bapa. Tugas kita cuman seperti kami mengampuni. Kenapa? Semuanya sudah diberikan kepada Bapa. Kok mengampuni orang iso? Bapak Ibu Saudari, masih ingat 3 tahun yang lalu saya ingat di ibadah Jumat saya menuntun Bapak Ibu Saudari untuk mengampuni. Masih mengampuni enggak? Bapak Ibu Saudari, ada yang orang bilang, ya kalau udah salah ya biarin aja nanti benar sendiri. Oh, nggak bisa. Kesalahan itu harus mulai dari seorang kalau salah kepada kita harus mengampuni dia. Nggak bisa sembuh sendiri. Kalau belum terpulihkan oleh Tuhan, Anda akan membawanya seumur hidup. Dan membawanya kepada siapa? Anak Anda, teman Anda, rekan sekerja pelayanan, rekan sekerja di bisnis. Seperti itu. Jadi sekali lagi, doa Bapa kami, kita bicara tadi ya, sedekah, berdoa di tempat tersembunyi, itu standar kerajaan Allah. Dan terakhir, kalau doa seperti ini, apa? Semuanya dari Bapa. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, berikanlah kami siapa yang beri Bapa makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang mengampuni siapa Bapa, seperti kami. Nah, kami. Kalau tidak mengampuni, maka Bapa juga tidak mengampuni. Kenapa ya? Karena Bapa sudah beri itu semua kok. Dan Dia sudah mengampuni kita di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudari, sudah Anda mengampuni orang hari ini? Mengampuni siapapun. Di gereja, di keluarga. Ada anak yang belum bisa mengampuni orang tuanya dalam hatinya. Ada istri yang masih belum bisa mengampuni suaminya. Ada anak yang belum bisa mengampuni orang tuanya. Belum bisa mengampuni teman-temannya. Sudahkah Anda mengampuni orang seperti Bapa sudah mengampuni Anda? Karena kalau tidak mengampuni, sekali lagi saya baca 14. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hanya orang-orang yang tidak mau belajar mengampuni dengan kuasa Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak mengenal kasih Bapa. Jadi kasih Bapa sedemikian rupa, hendaknya kita juga mengampuni. Haleluya, sampai jumpa minggu depan di Matius 6, mulai dari ayat 16 hingga ayat 34. Tuhan Yesus memberkati. Amin.